Oke, mungkin mulai sekarang saya akan coba rekam setiap hari apapun yang saya lewati, saya rasakan setiap hari. Ya mungkin saja bisa sekedar berbagi ataupun memberi point of view lain kepada teman-teman yang mungkin juga butuh sudut pandang lain. Jadi gini, hari ini saya mendengar kutipan, membaca kutipan lebih tepatnya, bahwa kalau kita jatuh itu pasti sakit. Itu pasti sakit dan itu pasti rasanya tidak baik-baik aja. Tapi terkadang kita harus menjaga mental kita untuk setidaknya lebih merasa bahwa ini sakit, cukup diobati. Tidak usah sampai harus dipikirkan kenapa saya sakit, jatuh, kemudian merasanya jatuh ini membuat tubuh saya sakit sekali atau tubuh saya rasanya tidak enak, membuat mental kita tidak siap, membuat mental kita terluka. Tapi lebih baik ketika kita jatuh, diobati aja. Kemudian ya sudah, jangan dipikirkan rasa sakit berlebihnya, tapi cukup diobati. Kemudian kita jadikan jatuh itu ya hanya bagian dari perjalanan hidup. Jangan jadikan itu sebagai hal yang merusak mental kita untuk terus melanjutkan hidup. Ini kutipan yang menurut saya menarik. Dalam hidup kita pasti sering jatuh, kita pasti sering merasa nasib sedang tidak beruntung. Kita merasa hidup ini tidak berpihak kepada kita, keberuntungan tidak berpihak kepada kita. Tapi kadang ada kalanya kita harus bersyukur walaupun kita jatuh. Maksudnya bukan bersyukur dalam artian kata wah akhirnya kita jatuh. Enggak. Kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa merasakan jatuh. Karena menurut saya ketika kita masih bisa merasakan jatuh, harusnya kita masih bisa merasakan sesuatu untuk bangkit. Berarti kita masih bisa merasakan hal yang membuat kita ingin bangkit. Seberapapun kita jatuh. Contoh, ya walaupun saat ini mungkin ekonomi sedang tidak baik-baik aja ya, banyak dari kita pasti kondisinya ekonomi berantakan. Yang tadinya mungkin baik-baik aja, tapi tiba-tiba karena kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik aja, jadi ikut bermasalah keadaan ekonominya.
Mungkin ada yang harus dijual, mungkin ada yang harus digadaikan, atau mungkin kita harus kehilangan sesuatu. Barang-barang, rumah, mobil, motor, emas, atau apapun itu. Tapi saya rasa dari kutipan yang tadi saya baca, walaupun kita mengalami hal seperti itu, kayaknya ada baiknya kita nggak usah kena mental bang. Ya udah, anggap aja perjalanan hidup, anggap aja ini bagian dari permainan. Jatuh, sakit, kehilangan, yang penting kita siapkan diri kita untuk mengobatinya, kemudian bersiap untuk mulai lagi. Karena pada dasarnya bagi orang yang kalah, hal terbaik itu adalah ketika mereka menang, kembali menang. Seandainya kita kalah, hal terbaik kayaknya ketika kita menjadi seorang pemenang, ketika kita kembali menjadi orang yang bisa memenangkan apa yang menjadi dasar kekalahan kita. Kayak mungkin ya, ketika kita kehilangan sesuatu, kemudian kita masih merasa bahwa kita kehilangan tapi kita nggak bisa bangkit, rasanya kekalahan itu yang malah menang, bukan kitanya yang menang. Tapi ketika kita kalah dan kita merasa gue masih tetap pengen menang, kita masih gue masih pengen bisa memenangkan sesuatu, gue rasa kita masih siap untuk jadi pemenang. Mungkin bagi sebagian kalian yang bingung, poin utamanya apa ya? Seberapa parahnya kita jatuh, selama kita menjaga mental kita untuk tetap siap bangkit dan tetap berlanjut, melanjutkan hal yang kita lakukan untuk kembali menang, untuk kembali merebut apa yang telah hilang, untuk kembali mengembalikan apa yang sudah kita korbankan. Saya rasa harusnya kita baik-baik aja. Membangun mental itu mungkin yang sulit. Tapi harusnya ketika kita diam aja pun kita hanya bisa menyesali kehilangan kita atau kekalahan kita atau kejatuhan kita atau luka kita. Tapi seandainya kita ngebangun mental kita, menyiapkan mental kita, menyiapkan diri kita untuk jauh lebih siap kembali bertarung, kembali bertempur, kembali untuk siap memenangkan apa yang kita sempat kehilangan, apa yang kita korbankan atau apa yang kita lukakan. Mungkin saya rasa kita baik-baik aja. Berarti poinnya hanya menjaga mental. Seberapa sulit itu? Saya rasa sulit ya.
Karena nggak semua orang siap untuk jatuh, nggak semua orang siap untuk kalah, nggak semua orang siap untuk kembali memulai lagi, nggak semua orang siap untuk mengalami atau merasakan kekalahan. Nggak semua orang siap. Tapi membangun mental itu, saya rasa perlu. Karena kita nggak pernah tahu dalam hidup kapan kita jatuh, kapan kita kalah, kapan kita tidak bisa memenangkan sesuatu, kehilangan sesuatu. Nah, yang menarik dari kutipan tadi, bagaimana caranya membangun mental itu? Bagaimana caranya membangun agar kita, ya udah, kalau jatuh tinggal obatin, kemudian melanjutkan lagi, melanjutkan apa yang kita jalankan, melanjutkan apa yang harusnya kita lakukan lagi, daripada kita hanya merengek, daripada kita hanya meratapi kekalahan kita. Bagaimana cara membangun mentalnya? Mungkin rasa bahwa dunia ini belum berakhir. Mungkin rasa bahwa saya melakukan ini bukan cuma untuk diri saya sendiri. Mungkin rasa bahwa saya melakukan ini juga untuk keluarga saya. Saya melakukan ini juga untuk anak istri saya, orang tua saya. Mungkin dengan cara itu membuat mental kita jauh lebih siap untuk menerima kekalahan. Jadi bukan berarti kita gagal. Kita hanya siap untuk pertarungan berikutnya. Pun kalau kita tidak mau menyebut itu sebagai pertarungan, bagaimana kalau kita sebut itu sebagai perjalanan hidup selanjutnya? Kalah, menang, itu saya rasa hal yang biasa ya. Jadi ngebangun mentalnya ini yang penting. Mungkin bagi sebagian kita, sebagian saya, bahwa membangun mental setelah jatuh itu sulit sekali. Karena kita nggak tahu ya harus kayak gimana lagi setelah jatuh. Tapi mungkin sedikit tips yang bisa digunakan, bahwa kalau kita jatuh, obati. Jangan merengek. Merengeknya sebentar aja lah. Ketika kita jatuh, obati. Ketika luka itu mulai mengering, kita siap untuk pertarungan kita lagi. Kita siap untuk memulai lagi. Mungkin jangan terpaku kepada satu hal saja, atau jangan terpaku kepada gue dulu kehilangan ini, kehilangan itu. Mungkin kita harusnya melihat bahwa gue ingin mengembalikan itu, apa yang sudah hilang. Gue ingin kembali mengembalikan itu semua. Kayaknya semangat itu yang harus kita jaga. Itu yang kembali kayak membuat mental kita jauh lebih baik ya. Caranya, mungkin selalu bersiap akan hal apapun, selalu bersiap akan semua hal yang terjadi, selalu bersiap baik buruk dalam setiap kejadian. Mungkin
satu yang pasti, walaupun kita jatuh, walaupun kita kalah, walaupun rasanya saat ini kita hancur, Anda hancur, saya hancur, tapi saya yakin mental Anda dan mental saya siap untuk kembali, siap untuk menang, siap untuk mengembalikan kehilangan kita, kekalahan kita, untuk menjadi lebih baik lagi. Sulit sudah pasti, tapi kemenangan itu harus berarti, bukan? Kemenangan itu rasanya akan jauh lebih baik kalau kita lebih sulit mendapatkannya. Kemenangan itu akan terasa lebih berharga ketika kita lebih kuat bertarung. Kemenangan itu akan lebih berharga ketika kita sudah pernah jatuh, tapi kita masih bisa tetap menang. Mental kita harus kita jaga. Pengingat buat saya dan pengingat mungkin buat Anda sekalian.